Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Nah, hari ini kesempatannya begitu spesial, begitu berbeda karena saya tidak hanya ditemani sama satu mahasiswa aja, tapi ada dua mahasiswa nih dari kelas konten marketing A. Nah, boleh silahkan sapa Soulmate dulu. Siapa duluan nih yang mau sapa Soulmate? Kita bareng aja. Oh, bareng aja. Coba gimana? Gitu Iya. Halo Soulmate, good day mates. Halo Soulmate, good day mates. Oke. Ini dengan Mulyani. Kemudian ada Feby. Oke. Halo, gimana kalian kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat saya. Feby gimana, sehat Feby? Sehat juga, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sehat gitu ya. Nah, ini udah menjelang sore ya, kita podcastnya, dan kita akan bahas apa nih teman-teman? Tentang tren aku nggak bisa Yura sama aku bisa Yura. Widih. Nah, mungkin boleh diceritain dulu ya, itu awalnya tuh dari mana sih? Kenapa bisa viral kayak sekarang? Boleh diceritain nggak? Siapa yang mau cerita? Oke, Feby silakan. Jadi tuh awalnya karena Yura ini menyanyikan lagu Dewa 19 yang Risalah Hati kalau nggak salah. Coba nyanyiin Feby, yang mana sih lagunya? Saya nggak tahu deh. Yang mana? Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Kayak gitu. Oh, kok nggak diselesain? Agak ngegantung ya. Agak gantung, benar-benar. Nah, terus? Karena itu akhirnya banyak yang pakai hashtag tren aku nggak bisa Yura, aku bisa Yura, karena mungkin dari lagu itu emosinya dapat gitu kepada para penonton, sehingga mereka membuat tren itu gitu, Bu. Oh, oke. Jadi trennya sebenarnya simple banget ya. Berawal dari si Yura nyanyiin lagu, terus kemudian orang-orang kayak ngerasa relate sama lagunya, terus akhirnya mereka bikin konten yang bisa Yura, nggak bisa Yura gitu ya. Termasuk Mulyani juga nggak sih bikin konten kayak begitu? Waktu itu saya pernah bikin sih, Bu. Saya pikir bakalan Viral gitu. FYP ternyata mungkin videonya agak jelek gitu. Kau bikin apa, bisa apa atau nggak bisa apa? Aku bisa Yura, akhirnya coba pakai gamis gitu. Gitu. Ceritanya sih. Ceritanya gitu. Kalau Feby pernah bikin konten kayak gitu juga nggak? Enggak sih, Bu, kalau aku belum pernah. Oh, belum pernah ya? Habis ini aku bisa Yura podcast gitu kan di Mate Channel ya enggak? Oh, oke. Terus sekarang gimana nih perkembangannya? Masih seperti dulu-dulu nggak sih pas awal muncul, atau sekarang udah makin berkurang nih yang bikin konten kayak gitu? Kalau menurut kalian sih gimana? Kayak udah nggak terlalu se-hype dulu kali ya, Bu, karena kan tren makin berkembang ya, jadi nggak itu aja, jadi mungkin udah rada redup. Ada tapi kayak beberapa doang gitu yang pakai tren itu aku bisa Yura, aku nggak bisa Yura, karena kan dulu rame banget sampai kayak aku nggak bisa Yura, dia sudah sama yang lain atau apa gitu. Aku bisa Yura, akhirnya move on dan sebagainya. Oh gitu ya, menarik banget ya konten-kontennya. Nah, tapi kalau sekarang sih kayak udah kurang gitu, Bu. Udah kurang ya, karena mungkin udah ketutup sama tren yang lain ya. Trennya kan dinamis juga kan, ada cepet banget perubahannya gitu. Betul. Jadi udah ada viral tentang ini, ada topik lain lagi. Jadi kita juga kan viralnya dinamis, secara nggak statis, tetap itu aja terus yang dibahas kan nggak mungkin. Iya. Tapi tadi kembali ke konten yang pernah dibikin sama Mulyani yang apa, aku bisa Yura pakai gamis itu kan. Nah, berarti konten-konten yang pakai bisa Yura nggak bisa Yura itu berarti nggak selalu identik sama percintaan ya, tapi bisa macam-macam gitu ya. Iya, tergantung kayak misalnya aku bisa Yura, akhirnya mulai usaha dari sekarang. Kalau misalnya nggak dari sekarang, mungkin aku nggak bisa jalan-jalan misalnya gitu. Oh gitu. Berarti nggak selalu atau nggak mutlak tentang percintaan ya. Iya. Tapi bisa hal-hal yang sifatnya lebih umum lagi. Oke. Nah, menurut kalian nih, kalau misalnya bicara tentang tren gitu ya, lumayan lama ya. Maksudnya yang bisa Yura nggak bisa Yura itu ya. Terbilang lama sih. Terbilang lama ya. Iya. Dan maksudnya kayak orang tuh jadi apa? Kayak ada FOMO-nya juga nggak sih? Jadi kalau misalnya nggak bikin konten itu, jadi kayak ngerasa ketinggalan. Akhirnya malah ikut-ikutan bikin konten itu, bener nggak? Apalagi kan itu di TikTok rame ya, Bu. Di TikTok mereka mungkin mau mengejar FYP. Iya, karena hashtag itu ya. Karena hashtag itu, tapi banyak juga yang nggak FYP karena mungkin kontennya kurang menarik. Kasihan banget contohnya kontennya Mulyani. Kalau teman-teman kalian yang lain bikin konten itu juga nggak sih? Kalian pernah lihat nggak? Si itu teman sekelasku gitu, misalnya bikin konten kayak gitu. Pernah lihat nggak? Pernah
sama sih Bu, tapi lebih ke pendidikan. Jadi Oke, kayak gimana? aku nggak bisa Yura masuk universitas ini, Oh, aku belum bisa ya. kejar yang ini gitu Bu. Jadi kayak gitu. Oh, oke. Tapi kalian nggak bikin konten aku nggak bisa masuk kampus yang lain kan? Kan kalian udah di UNJ. Oke, menarik banget ini. Tapi saya tuh benar-benar nggak menyangka ya, maksudnya dari lirik sebuah lagu yang dinyanyikan tuh ternyata tuh bisa berkembang menjadi sesuatu yang viral dan dijadikan konten oleh banyak orang gitu nggak? Nah, kalau menurut kalian setelah Aku Bisa Yura ini kira-kira akan ada konten viral apa lagi gitu yang hampir menyamai kayak Yura nih? Kalian ini enggak? Atau mungkin sekarang udah kelihatan kayak ini kayak cikal bakal ngetren nih atau apa? Yang Yura juga ya. Yang Yura juga yang mana? United. Oh iya, benar. Karena suaminya. Betul-betul. Tapi saya pernah lihat juga beberapa yang dia bikin konten sama suaminya yang bahas tentang United itu memang seru sih ya. Iya, karena banyak penggemar MU juga kan di Indonesia kayak gitu. Banyak penggemar MU yang lagi patah hati ya kayak suaminya Yura. Oke, menarik sekali ya teman-teman tentang konten ini. Ternyata konten tuh bisa datang dari mana aja ya nggak sih? Nggak cuma berasal dari sesuatu yang mungkin sudah dikembangkan sejak lama, tapi ternyata dari lirik lagu pun bisa menjadi konten yang akhirnya viral gitu ya. Oke, terima kasih ya Mulyani dan Feby. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Ada Kak. Atau mau nyanyi lagi? Kamu jadi gantian boleh. Enggak. Ya, Lebih ke apa Mulyani? mungkin dari tren ini kita bisa manfaatin Apa itu? buat marketing kali ke marketing. Jadi ini tuh masuk ke viral marketing. Oke. Dan kita manfaatin viral marketing ini kan orang-orang lebih banyak mengakses dari hashtag itu, hashtag aku nggak bisa Yura, aku bisa Yura. Nah dari hashtag itu kita bisa cantumin di kontennya, misalnya kayak gitu. Jadi orang pas search tentang aku bisa Yura bisa aja keluar produk konten kita kayak gitu. Oke, jadi bisa sisi lainnya adalah bisa dijadikan strategi marketing juga ya. Iya betul. Oke, menarik sekali teman-teman. Obrolan kita pada sore hari ini sebenarnya obrolan simple aja ya tentang konten yang viral. Saya nggak tahu nih apakah akan long lasting, bertahan lama, atau tadi seperti yang kayak teman-teman sampaikan mungkin akan redup dan berpindah ke konten-konten yang berikutnya. Tren selanjutnya. Oke, terima kasih ya Mulyani dan Feby sudah menemani saya ngobrol. Nah, Soulmate, sampai jumpa lagi di konten-konten marketing berikutnya. Kita bareng-bareng ya. Good day mates gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Good day mates. Sampai jumpa.